wabarakatuh. Halo semua sahabat inovasi yang ada di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini kita kembali lagi di dalam podcast One Day One Innovation yang setiap harinya menghadirkan inovasi-inovasi dari inovator yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Camat, Bapak Ahmad Furqon. Apa kabar Pak? Selamat datang di podcast kita. Sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan membahas inovasi yang bernama Kampung Percontohan ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa latar belakangnya hingga tercipta ide nih, saya mau buat Kampung Percontohan di Kota Palembang ini. Silakan Pak. Jadi berbicara tentang inovasi Kampung Percontohan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat ini, awalnya timbul sejak tahun 2017. Saat itu saya menjabat di Camat Bukit Kecil sebelum di Pelaju ini. Di situ kami awalnya mempunyai program sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid, sehingga di belakang kantor itu ada masjid kira-kira jarak 500 meter. Kami lihat perkampungan di situ agak kurang kondusif, sampah di mana-mana dan sering terbanjir. Sejalan dengan itu, ini di belakang kantor camat loh. Bagaimana saya mau ngomong dengan masyarakat di kelurahan lain, tetapi di belakang aliran belakang kantor camat itu sendiri tidak bisa jadi contoh. Jadi dari itu saya mengajak rekan-rekan, memang sulit masyarakat untuk langsung diajak begitu, sehingga kami bersama lurah, tim dan terutama pegawai itu berjalan ke belakang. Bahkan kami setiap zuhur dan asar itu kemarin sempat menciptakan suatu alat namanya cabit pemungut sampah. Jadi setiap zuhur dan asar kami keliling pakai roli untuk ngambil sampah sehingga biar masyarakat melihat, sampai seperti itu. Awalnya 3 roli setiap satu waktu sholat, lama-lama berkurang sampai palingan 1 kresek. Alhamdulillah, sehingga terbentuklah awalnya Kampung Percontohan itu di Kampung Cempaka Warna-Warni di Kecamatan Bukit Kecil saat itu. Menular ke sebelahnya itu Kampung Sayur yang sekarang mungkin viral ya, dua kampung tersebut. Di Pelaju saya juga mengedepankan untuk kampung inovasi tersebut, inovasi Kampung Percontohan tersebut yang memang sebenarnya itu tugas pokok dari camat itu sendiri. Tupoksi kami mensinergikan seluruh elemen masyarakat dan juga dinas instansi terkait mengkomunikasikan supaya jadi ada kampung yang kami lihat potensi, kami mengajak rembuk kampung, tokoh masyarakat di situ, ada ide-ide kita kembangkan di situ dan kita mengajak dinas instansi terkait untuk berperan aktif. Mungkin itulah ide awalnya. Ide awalnya ya. Jadi memang Kampung Percontohan ini cuma namanya aja, tetapi memang inspirasinya itu sudah ada dari 2017 itu ya, waktu kita pembentukan Kampung Percontohan pertama. Nah, jadi memang di dalam Kampung Percontohan itu kira-kira ada apa misalnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di kampung tersebut, atau memang kayaknya kalau kita lihat di sini ya di studio kali ini nih ada beberapa contoh produk ya, produk unggulan ya, UMKM dari kampung tersebut. Berarti ini masyarakat di kampung itu mempunyai wadah untuk mempromosikan produk-produknya ya. Coba mungkin Pak Furqon bisa jelaskan ya apa aja nih, kayaknya di sini menarik semua ya. Itu kayaknya ada kerupuk kemplang ini ya. Kemplang ciri khas dari UMKM Lorong Mari ya. Lorong Mari ini alhamdulillah UMKM ini sudah berjalan cukup lama dan tidak terkena pandemi Covid. Jadi tetap jalan. Walaupun pandemi, produksi tetap jalan. Dan juga di kampung itu sangat inovatif. Di sini Lorong Mari itu ada menciptakan hand sanitizer. Ada juga kemarin minyak urut dari herbal ini mendapat juara 3 tingkat provinsi Sumatera Selatan pada hari rempah kemarin. Selanjutnya ada VCO, ini minyak kelapa murni ya. Dan juga hand sanitizer ada 2 varian, minyak serai dan lemon ya. Ini seluruh produk ini, yang ini Lorong Mari. Produk ini alhamdulillah banyak pemesanan, sampai yang masyarakat juga agak kewalahan untuk kalau kemplang ini dapat rekor muri ya?
Kemplang ini kemarin dapat rekor muri. Oh. Jadi kita ini juga bekerja sama dengan CSR perusahaan, Mbak. Oke. Saya dengan bertahap menjalankan kampung percontohan ini, saya mendapatkan ilmu bahwa suatu orang akan membantu, CSR akan membantu apabila memang ada potensi di situ. Alhamdulillah kami mendapatkan CSR, bahkan untuk minyak urut dan hand sanitizer kita mendapatkan bantuan alat suling untuk menyaring minyak aseri tersebut. Oh, gitu. Dan juga banyak kegiatan yang banyak potensi lain seperti pengolahan barang bekas, pembuatan ban bekas, drum bekas itu menjadi tempat duduk, kursi. Bahkan kemarin terakhir masa pandemi mereka sudah memproduksi 100 lebih ban bekas yang dibuat untuk cuci tangan yang unik, sangat menarik seperti bunga-bunga mawar gitu. Jadi dipergunakan semua ya potensi yang ada di kampung itu ya? Iya benar. Oh, jadi yang terlibat di dalam kampung percontohan ini nggak hanya Pak Furkon aja sebagai camat, tetapi melibatkan stakeholder lain ya, baik dari dinas instansi, dari pihak dunia usaha gitu, maupun masyarakat itu sendiri. Jadi mungkin inovasinya ini membentuk mental inovator nih di kampung tersebut. Jadi masyarakat yang ada di kampung itu juga berpikir nih gimana ya caranya mau memajukan kampung kita ini dengan menciptakan suatu produk inovasi. Gitu. Jadi akibatnya yang tadinya inovasinya kampung percontohan jadi mempunyai anak-anak inovator nih. Iya, ya, benar, begitu ya. Jadi karena kalau saya lihat nih banyak banget sudah prestasi yang dibuat dengan adanya kampung percontohan ini. Jadi mereka punya wadah ya, punya wadah seperti itu. Jadi kira-kira ada hambatan nggak nih? Biasanya kan kalau mau buat suatu inovasi itu kan ada hambatan gitu. Kira-kira apa Pak hambatannya? Kalau suka duka ya hambatan itu banyak, Mbak. Tergantung kita. Yang pasti kita bersinergi dengan masyarakat, tokoh masyarakat, stakeholder yang ada di kecamatan. Yang pasti kita berdoa dan memberikan contoh dulu, memberikan contoh. Kami juga udah membentuk di kantor camat itu pojok PKK. Di situ tempat display. Jadi miniatur kampung percontohan itu bisa dilihat di kantor camat Bajo. Walaupun mungkin dengan sederhana kita sudah. Jadi misalnya mau lihat budidaya damber di kampung percontohan di kecamatan itu ada. Jadi kalau orang berkunjung, mau lihat pembuatan pupuk organik cair, kita sudah ada kecamatan. Tapi dalam skala kecil. Mungkin skala besarnya nanti kita ke kampung-kampung percontohan. Oh, jadi dipusatkan ya, terintegritas di apa? Di belakang kantor camat ada miniaturnya. Gitu, miniatur kampung percontohan berarti. Iya. Oh, seperti. Jadi kalau seandainya memang ingin dikembangkan gitu, kira-kira harapannya dari Pak Furkon sendiri seperti apa? Harapan kami sebenarnya tujuan dari kampung percontohan ini untuk membentuk kampung-kampung percontohan di setiap kelurahan. Setelah ada kampung percontohan di setiap kelurahan, itu akan menjadi kampung percontohan di setiap kelurahan itu 2, 3, dan 4. Sehingga kerja pemerintah, camat, kapolsek, dinas kesehatan itu akan lebih mudah. Karena masyarakat itu lebih mandiri. Dalam keadaan pandemi dia bisa tetap survive. Dan juga di kampung percontohan kami ini ada kegiatan seperti Jumat Berbagi, Mbak. Sehingga ada UMKM yang kekurangan modal atau anak-anak yang orang kurang mampu, mereka sudah bisa. Karena mereka ada kegiatan sedekah kampung ya, seperti itu. Mengumpulkan dana sehingga pada saat hari Jumat mereka menyalurkan itu. Jadi memang selain memang kita menghasilkan suatu yang bernilai ekonomis, kita juga membentuk sifat kekeluargaan ya di kampung itu sendiri. Jadi saling tolong menolong gitu, gotong royong juga ya. Jadi saat ini kalau kita hadir ke kampung percontohannya Pak Furkon ini kira-kira bakal bersih gitu ya, atau banyak bisa menjual-jual produk gitu sehingga kita bisa dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata apabila ada yang berkunjung kan ya ke Kota Palembang. Mungkin tujuannya apa seperti itu juga? Tujuannya seperti itu, Mbak. Jadi kampung percontohan yang saya angkat ini sekarang kami sudah mempunyai 10 calon kampung percontohan untuk di Kecamatan Pelaju. 10 nama itu
Jadi kampung percontohan kami ini kemarin dari minyak urut menang juara 1. Kampung percontohan yang pada saat saya dulu 2018 itu juara 1 kampung Asian Games, juara nasional 10 nasional 10 besar nasional Gapura Cinta Negeri. Memang bukan tujuan kita, tetapi karena kekompakan masyarakat yang sudah kita bina sekian lama, rupanya membuahkan hasil. Dan juga yang kembali ke pelaju, ke Lorong Mari kemarin rekor muri Kempang Tunu. Terbesar, jadi termasuk rekor dunia. Selanjutnya menang minyak urut dan kemarin dia mendapatkan juara favorit dari kampung kreatif. Ditambah lagi kampung itu menjadi kampung iklim utama, mendapatkan penghargaan dari Kementerian DLHK. Kami tertantang. Jadi pada saat rapat kami tertantang, DLHK menantang kami untuk coba Palembang ini bisa mendapatkan kampung iklim lestari. Itu kampung Talang Bubu ini harus membina 10 kampung iklim lainnya. Jadi kami sudah punya target 10 itu, walaupun tahun depan mungkin belum dapat, tapi kami akan terus setiap tahunnya membentuk kampung iklim yang notabene mirip seperti program kami kampung percontohan tersebut. Dan itu mendapat support dari pihak ketiga juga, Bu. Dari CSR ya? CSR. Kami jadi kampung percontohan ini pemberdayaan masyarakat dulu kita tingkatkan. Setelah dia terbentuk, kita coba tawarkan ke CSR perusahaan. Alhamdulillah ini sudah ada yang berminat, dan insya Allah untuk 10 kampung percontohan berikutnya akan bisa terrealisasi di tahun-tahun. Berarti prospek kedepannya nih banyak nih ya, dari lanjutan kampung percontohan yang sekarang ini akan berkembang-kembang lagi menjadi suatu inovasi lagi nih nanti. Berkembang. Ada 10 ya saat ini ya? Kita dalam proses perjalanan 10. Nanti di kelurahan di Kecamatan Pelaju. Di Kecamatan Pelaju. Kemarin saya menemukan, baru setelah mendapatkan penghargaan kemarin saya menemukan, mungkin karena ngobrol sama kawan-kawan, di pinggir Sungai Musi ada pengrajin tali meiwa. Ini produknya, Mbak. Ini produknya. Ini dari tali meiwa. Ini produk ini lebih dari 100 ibu-ibu di pinggir sungai melakukan pengrajinan ini. Itu ada di Kecamatan Pelaju, tepatnya percis di depan Pulau Kemarau, Tugu Pagoda. Berarti kan bisa menjadi suatu destinasi wisata. Alhamdulillah setelah kami posting, kami adakan pertemuan, selama ini belum ada wadah UMKM dan sebagainya, masih perseorangan. Alhamdulillah kita sudah bawa ada perusahaan, kita bawa untuk CSR. Alhamdulillah sudah merespon, insya Allah ini bisa menjadi kampung percontohan berikutnya. Karena di Pulau Kemarau itu ya, seberangan, depan Pulau Kemarau. Karena mereka bukan dari tali baru juga, ini dari tali mereka beli second. Bekas wrapping pesawat, beli kulkas. Nah itu menjadi suatu nilai tambah. Kasih warna gitu ya, terus dirajut, jadinya bisa jadi produk yang cantik ya. Iya, begitulah Pak. Jadi kalau kemarin kami turun itu, kalau 100 ibu-ibu nganyam dan itu udah terampil semua. Tinggal kita memoles dan mungkin membantu. Dan alhamdulillah syukur juga baru-baru ini dibantu oleh pemerintah kota. Mereka pengrajin ini tanpa bunga, tanpa anggunan pinjaman, tanpa bunga, tanpa anggunan, yang memang program dari pemerintah kota Palembang. UMKM ya. UMKM. Berarti memang bisa kita saksikan ya, inovator yang ada di rumah nih yang berpikir akan menghasilkan inovasi. Pak Furqon ini contoh yang bisa menjadi contoh atas inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh beliau. Jadi memang manfaat positif dengan yang tercipta dengan adanya inovasi ini, salah satunya untuk menjaga kelestarian lingkungan juga ya. Kemudian kita juga membentuk inovator-inovator lain di masyarakat sehingga mereka tidak stuck di satu titik dan bisa menghasilkan suatu produk baru yang bisa menjadi keunggulan di daerahnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Furqon atas waktunya. Kita bisa Pak Furqon ini sangat inovatif ya, karena judulnya aja pendek, Kampung Percontohan, tetapi di dalam Kampung Percontohan itu kita bisa melihat inovasi-inovasi lainnya yang menghasilkan kebanggaan bagi Sumatera Selatan, karena ini rekor murinya itu Kemplang Tunu yang memang khas kita ya,
khas kita gitu. Kemudian menghasilkan dari bahan-bahan bekas yang memang memberdayakan masyarakat pinggir sungai berarti ya untuk produk-produk UP2K ini. Mungkin kita untuk kali ini sesi ini kita akhiri dan saya ingin mengutip sesuatu quote yang bagus nih Pak, saya pikir. Jadi innovation is distinguishes between a leader and a follower. Jadi inovasi itu membedakan antara pemimpin dengan pengikutnya. Jadi Pak Furqon ini adalah contoh pemimpin yang sangat inovatif sekali yang bisa kita contoh, sehingga mungkin para pemirsa Day One Innovation di rumah bisa mencontoh dan terinspirasi atas adanya Pak Camat kita ini, gitu yang kan sangat kita banggakan. Terima kasih atas waktunya. Kita berharap dapat bertemu lagi di lain kesempatan di podcast One Day One Innovation. Kita harus terus membentuk mental inovator dengan 4S. Tadi hampir kelupaan Pak, karena saya harus memberikan pesan bahwa seperti yang sudah Pak Furqon lakukan tadi, membentuk mental inovator dengan 4S, yaitu setiap orang bisa menjadi inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jadi itu 4S yang memang kita gaungkan di masyarakat agar setiap orang itu tidak membedakan pendidikan, latar belakang dan sebagainya, bisa menjadi inovator. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.